Awakmu tau nang Jogja ta gak? Tau nang alun-alun Jogja. Wis ngene tak critani, ndek kono kok alun-alun biyen alun-alun ini keraton Ngayogyakarta Hadiningrat pecahan dari Mataram menjadi Kasunanan Solo dan Kesultanan Jogja. Alun-alun iku rek kidule ana apa? Keraton. Berarti urusan politik. Kulone alun-alun apa rek? Masjid. Lore alun-alun pasar. Jadi politik, agama, gitu, Islam, pasar atau ekonomi, terus kidule pasar, etane pasar iku ana taman budaya, urusan kebudayaan, terus etan meneh iku ana Wirogunan, itu tempat hukum di mana orang salah dihukum. Aku takon. Iki ana 5 rek, 1 politik, 2 agama, kulon alun-alun, terus ekonomi, lor alun-alun, kebudayaan, lor etan alun-alun, dan hukum etane alun-alun. Aku takon, sing kudune mimpin iki sing ndi? Sing mimpin iku keratone ta masjide ta pasare ta kebudayaane ta penjarane? Sing kudune mimpin menurut sampean sebagai wong Islam? Masjid. Oke? Prakteknya saiki di Indonesia sing mimpin iku masjide ta keratone ta pasare? Pasar saiki ngatur keraton, ngatur masjid, ngatur kebudayaan, ngatur hukum, betul enggak? Semua pertimbangan pasar. Oke, ini poin pertama. Benar-benar awal jadi pemimpin tolong difikirkan ini. Sejak kita dijajah Belanda, muncul yang namanya sekularisme. Sekularisme itu adalah pemisahan antara urusan agama dengan urusan lainnya. Ini ya. Ini gak disadari karo pejabat-pejabat. Jadi nek agama itu pokoknya sembahyang di masjid di kutok, karo pengajian di kutok. Begitu urusan kelurahan dianggap itu urusan agama, betul enggak? Begitu urusan pasar akhirnya dianggap bukan urusan agama. Hukum bukan urusan agama, kebudayaan bukan urusan agama. Itu namanya sekularisme. Mulane wong bingung karo aku. Mergo wong kan aku ki nek gak wong keraton kaya pejabat-pejabat, utawa aku iki kiai karo ulama, wong masjid, utawa aku iki pengusaha ndek pasar, utawa aku iki wong hukum, KPK dan kehakiman di Wirogunan, atau saya orang kebudayaan di taman budaya. Aku takon, ndek endi nggonku, ndek keraton, ta ndek masjid, ta ndek pasar, ta ndek taman budaya, ta ndek penjara? Ndek endi aku? Oh, pinter aku di alun-alun, ya toh. Jadi aku kiai tak duduk. Loh, menungso iku duduk sapa jenenge, tapi apa ya apa kelakuane, ya toh gak? Bahkan jenengmu gendul, bahkan jenengmu ebor, sing penting kelakuanmu ta jenengmu. Sing penting jabatanmu ta perilakumu. Nah, itulah Islam. Sejak Belanda masuk, kemudian kita merdeka, iki dipisah. Oh, nek iki urusan masjid, iki urusan keraton, politik, iki urusan pasar, ekonomi, iki urusan hukum, dan ini urusan kebudayaan. Nah, itu namanya sekularisme. Sekarang kalau kita tarik garis ke sini, iki urusan apa iki rek? Awake dhewe iki. Iki keraton, ta masjid, ta pasar, ta taman budaya, ta Wirogunan penjara. Saiki alun-alun. Jelas ya Mas ya? Nah sekarang kiai-kiai di seluruh Indonesia urusannya masjid tok. Ya tak gak? Dianggap naik pasar itu urusannya deh. Keraton itu urusan deh. Akhirnya ulama-ulama ngemis nang keraton. Ya tak gak? Nabi Ibrahim dikongkon Gusti Allah menceli reca. Rajane waktu itu mencari kelopo ndasmu. Mencari kelopo jare-jare. Oh alah arek. Tak kandakno Nabi Ibrahim ngono, pecel ndasmu ngono. Ya oke ya sebenarnya ya. Aku gak ngerti sapa-sapa, aku mengandani masa depanmu tergantung engkau sendiri.
dan kedekatanmu dengan Allah Subhanahu wa taala. Oke, tak terusno iki mang. Aku takon apa yang terakhir. Oke. Ratune sapa waktu Ibrahim menceli reca? Namrud. Aku takon Gusti Allah ngongkon Ibrahim dadi nganteni Namrud agak. Nabi Ibrahim dikongkon dadi raja agak. Dadi ojo njaluk aku dadi presiden. Aku mek menceli reca, ndek jerone utekmu, ndek jerone atimu ya agak. Kon gak ro bedane reca karo duduk reca. Saiki misale ana wong, wah rumahnya ada reca, malaikat ndak mau masuk ngono to. Iki Islam sing kaget-kaget iku lho. Sing nyar-nyaran, ana lukisan malaikat gak gelem mlebu. Gak ro nek dhek iku janjane ngenakno wong. Kon nek kepengin gak mati-mati, carane sederhana. Apa? Tuku reca situk tak golekan delen omahmu malaikat gak mlebu. Dadi Israel kata, waduh ana reca balik. Ya tak gak? Reca iku barange ta anggepanmu. Anggepanmu. Syirik iku ana ndek njaba ta ndek jero atimu. Ketok ta gak syirik? Kafir ketok ta gak? Gak ketok. Mulai aja keliru mereka penyembah berhala. Rumasane nek selawatan tahlilan syirik ngono to. Tergantung niate. Tergantung niate. Kan mang dangdut gak masalah toh. Apa sebabnya? Mergo dangdut kita taklukkan menjadi kemaslahatan dan kesenangan, kegembiraan bareng-bareng. Betul enggak? Oke. Nabi Musa. Nabi Musa lah anak angkate Fir'aun. Ramses II gelarnya. Nabi Musa lah urip ket bayi sampai gede ndek keraton. Karena Gusti Allah dikongkon ganteni Fir'aun tak gak? Mek jabut jenggote ya toh. Mari ngono perang. Musuh Fir'aun. Tapi Nabi Musa dikongkon dadi raja tak gak? Dadi ojo ngongkon aku dadi presiden. Jelas ya? Aku gak kepingin dadi apa-apa, iku uripku. Ojo meneh dadi presiden, dadi gelandangan aku gak keberatan. Gak no masalah. Tidak ada masalah asal bersama Allah. Illam takun alayya ghadabun fala ubali. Ojo kuatir nek karo Gusti Allah, ojo kuatir, ojo semelang kabeh dikeerji karo Gusti Allah angger kon temenan sembayangmu, temenan takwamu, temenan istiqomahmu. Ngono ya? Oke. Dadi Nabi Ibrahim gak dikon dadi raja, Nabi Musa gak dikon dadi raja. Nabi Muhammad tahu dadi pemimpin apa? Tahu tamane gua dadi khalifah? Nabi Muhammad gak tahu dadi khalifah, gak tahu memimpin masyarakat secara resmi, gak tahu. Hanya dengan tutwuri handayani beliau membangun masyarakat Madinah 10 tahun baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Aku mek ngono iku tok waniku, tak surung tukang mburi kon rek. Dadi apa sakarepmu, dadi bupati gak masalah, dadi wakil rakyat gak masalah, dadi pengusaha gak masalah, angger kon ngerti carane dan tidak mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Ngono rek ya. Nah, dari ini semua teman-teman sekalian, kalau kita terjemahkan ke pengajian kita ini sekarang, iki pengajian kok ono dangdute, ono misuwe. Sing takon ngono iku adalah orang yang hidupnya dididik oleh sekularisme barat. Jadi biyen pesantren iku gak singitan. Begitu Portugis teko, Londo teko, pesantren singitan, kiai-kiai nang desa-desa. Sampai saiki. Gitu loh. Akhirnya mereka tidak mandiri. Nah, aku saiki teman-teman sekalian, apakah saya ini kiai? Diarani gak ya iya, diarani ya gak. Nggih ta mboten? Dadi kon nek kon nganggo pikiran sekularisme ndelok aku kon gak kepethuk. Apakah saya intelektual? Akademisi? Kalau saya bukan intelektual, kenapa saya disuruh ceramah di forum rektor? Kenapa saya disuruh ceramah di Dies Natalis Universitas-Universitas? IAIN di Malang, kemarin di Unpad, UNER, ITS dan semuanya. Kalau saya bukan intelektual, apa mungkin saya disuruh di situ? Tapi kalau saya benar-benar intelektual, ya gak cocok wong aku gak duwe gelar. Wong aku ya gak sekolah, kita mboten. Aku padha karo raimu ya. Gak jelas sekolah ya. Jadi aku intelektual duduk. Sing salah pertanyaannya, sing salah ukurannya. Gitu ya. Saiki aku takon, nek ono sing bantah soal pengajian saiki iki angkat tangan. Gak apa-apa. Kok ngene to pengajian iki, kok ono dulinan, ono grup-grupan.
Karena sekarang agama dipisahkan dari lain-lainnya. Gumun nek ana wong campur sari, pengajian kok campur sari, mergo sampean sekuler. Sunan Kalijaga ben bahkan wayang diislamkan, betul enggak? Keraton diislamkan, sembarang diislamkan, semuanya dimasukkan ke dalam kegiatan. Kon macul ndek sawah itu pekerjaan agama atau bukan? Tapi nek wong modern itu jurusan pertanian, itu jurusan usuluddin itu. Lah ngono saiki, ya ta gak? Oke, pertanyaan terakhir. Sing sekolah di Aliyah utawa di UIN Sanawiyah sapa? Awakmu. Nyelem mikrofon itu. Aku njaluk contoh pelajaran agama dan pelajaran umum. Loro ae, loro. Ayo deh, apa? Kamu lah Aliyah. Oke. Contoh pelajaran agama 2, pelajaran bukan agama 2. Semua pelajaran agama. Nah, iku awakmu sejak melok makiyahan ta ndek sekolahanmu ngono iku. Sejak melok maya. Iya, tapi ndek sekolahanmu lah on nek pelajaran agama dhewe, pelajaran matematika dhewe ngono ta? Nggih. Nah, kon iku dididik oleh orang barat yang memisahkan agama dari lain-lainnya. Aku takon, ngoyo iku urusan agama ta dudu? Agama. Ngeseng, Agama. rabi, Agama. tuku bakso, Agama. potong rambut. Agama. Apa yang bukan urusan agama? Tidak ada. Tidak ada. Jadi di dalam pengajian begini apa saja kita lakukan asal mendekatkan diri kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul enggak? Apa ae? Kon pencak oleh. Saya sering acara dengan SH Terate, Tapak Suci, apa meneh? Pagar Nusa kemarin, di mana kira-kira Pagar Nusa? Di Lamongan kan sama Pagar Nusa. Aku melok gelut aku di panggung. Masih apen-apen tok jane gak iso. Ya, gitu loh ya. Apakah silat termasuk agama? Ya. Nah, sesuatu itu merupakan urusan agama atau bukan berdasarkan poinnya, materinya atau sikapmu. Berdasarkan Sikapmu. Matematika saiki nang di Diknas pelajaran agama itu. Itu. Menurut kon Agama. agama. Apa sebabnya? Karena besok kita Dihisap. Nah, jelas dong. Wong matematika kok pelajaran non agama. Pekok itu ya. Ya tak gak? Ya. Ojo musuhi barat tapi ojo melok. Dari dulu aku mau maju secara barat. Wong aku sampean melayu rono aku rono kok. Aku gak gelem nuruti sampean. Aku gak maju gak masalah. Gitu loh, Dek. Jelas ya? Oke ya. Oke. Merasa maju. Terus kudu koyok Kanjeng Nabi. Nek gak koyok Kanjeng Nabi bid'ah ngono to. Kanjeng Nabi tau kuplukan? Buaken kuplukmu. Kanjeng Nabi tau kaosan? Buak kaosmu. Kanjeng Nabi tau nggawe mikrofon? Kanjeng Nabi tau nggawe listrik? Ojo ngono carane mikir, ojo goblok-goblok nemen. Ya ta gak? Loh. Kanjeng Nabi tahu jaketan? Gak tahu. Lah terus nek kabeh gak oleh berdasarkan materi kayak gitu. Rasulullah nek takjil poso nganggo kurma. Dadi saiki import kurma sak ambrek ceke mergo sing takjil kurma, buka kurma iku oleh ganjaran. Nek gak kurma gak oleh ngono. Ya apa carane mikir? Upama Kanjeng Nabi biyen iku ndek Pakis. Kira-kira bukane apa ae? Apel, juwet, sawo, pelem. Lah di Arab ana kurma tok lho. Ciplukan ya gak ono. Ya toh? Lah kok enak nek buka kurma oleh ganjaran nek sawo gak. Gak mungkin Allah nggak aturan kayak ngono iku. Nek ancane kurma sing oleh ganjaran sak dunya kudu iso ditanduri kurma. Jadi semua kemungkinannya sama untuk dapat ganjaran dari bukane karo takjile. Gitu loh. Jadi yang harus kita lihat adalah nek takjil iku rek nek iso ojo panganan sing wis kok godhog utawa kok goreng. Nek iso teko wit-witan. Mbuh kurma, mbuh sawo, mbuh blimbing wolo. Ya, mbuh ciplukan ya. Ya, mbuh panganane ula sing abang-abang lho. Jadi tidak bisa mengambil intinya, yang diambil adalah barangnya.
Ngono to? Dadi kon niku kudu ro intine, kudu ro substansine rek. Ojo didelok gambar sing ketok motor tok. Dadi ojo kapusan barang sing ketok. Jelas ya, oke. Assalamualaikum dan selamat datang di Peweling Ma'iyah. Sedikit info saja, berikut ini adalah kutipan video Sinau Bareng tahun 2018. Dan sebatas yang dapat kami tangkap, kurang lebih beginilah ulasan, rangkuman atau pointernya. Poin yang pertama adalah Mbah Nun memberi landasan awal begini. Jika kita melihat tata ruang Keraton Jogja, maka akan kita jumpai kalkulasi yang matang. Jadi, kalau kita ke Jogja itu ada yang namanya alun-alun utara. Dan sebelah selatan alun-alun ada keraton. Kemudian baratnya alun-alun ada masjid. Sedangkan utaranya alun-alun ada pasar. Selanjutnya, timurnya pasar itu ada taman budaya. Kemudian timurnya lagi ada wirogunan atau tempat hukum, di mana orang bersalah akan diadili di sana. Intinya ada 5 hal yang mendasar pada tata ruang Keraton Jogja. Pertama, keraton yang berarti politik. Kedua, masjid yang berarti agama. Ketiga, pasar yang berarti ekonomi. Keempat, taman budaya yang berarti kebudayaan. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah wirogunan atau hukum. Poin selanjutnya, Mbah Nun bertanya begini. Dari kelima itu, menurut Anda sebagai orang Islam yang seharusnya memimpin atau menjadi titik berat itu apa? Politik, agama, ekonomi, kebudayaan, ataukah hukum? Jamaah menjawab masjid atau agama. Mbah Nun kembali bertanya. Kalau prakteknya sekarang di negeri ini yang memimpin apa? Masjidnya, keratonnya, atau pasarnya? Jamaah menjawab pasar. Mbah Nun pun mengamini jawaban Ma'iyah dengan ngentiko begini. Pasar sekarang yang mengatur keraton, mengatur pemerintah, mengatur masjid, mengatur kebudayaan dan hukum. Jadi intinya, sekarang ini semua pertimbangannya adalah pasar. Poin selanjutnya, Mbah Nun ngentiko begini. Kalau kelak Anda menjadi pemimpin, tolong pikirkan ini. Semenjak kita dijajah Belanda, muncul yang namanya sekularisme. Sekularisme itu adalah pemisah antara urusan negara dan urusan lainnya. Jadi kalau agama itu pokoknya ya sholat di masjid sama pengajian, sudah itu saja. Begitu urusan kelurahan dianggap bukan urusan agama, begitu urusan pasar dianggap bukan agama, begitupun dengan hukum dan budaya juga dianggap bukan urusan agama. Nah, itu namanya sekularisme. Dan menurut Mbah Nun, makanya orang-orang itu bingung kepada Mbah Nun. Ada yang menganggap beliau orang keraton atau pemerintah. Ada yang menganggap beliau orang masjid atau kiai dan ulama. Ada juga yang menganggap beliau orang budaya. Sampai di sini, Mbah Nun bertanya, nah, jadi letak saya di mana? Saya ini orang pemerintah, orang masjid, orang pasar, orang budaya, ataukah orang hukum? Riuh bersautan jawaban beragam dari jamaah. Namun Mbah Nun menggaris begini.
Manusia itu bukan siapa namanya, bukan apa dan siapa dia, tapi manusia itu bagaimana perbuatannya. Tidak peduli mau nama Anda Ebor, mau nama Anda Gendul, mau jabatan Anda presiden, mau kekayaan Anda seberapa dan setinggi apapun jabatan Anda, yang terpenting adalah perilaku Anda itu bagaimana. Mau Anda profesor, kepala sekolah, jenderal, atau apapun saja, tapi kalau perilaku Anda tidak baik, ya apa artinya semua gelar itu? Poin selanjutnya adalah, intinya, Banun kembali mengingatkan bahwa semenjak Portugis dan Belanda masuk ke Nusantara, cara pandang kita mulai dirubah-rubah, dan perlahan-lahan kita dibuat supaya mengikuti cara pandang mereka, di mana urusan negara, urusan ekonomi, urusan budaya, urusan hukum bukanlah urusan agama. Pokoknya ya kalau urusan negara itu bukan urusan agama, kalau urusan budaya bukan urusan agama, dan seterusnya. Itulah yang namanya sekularisme. Dan itulah yang meracuni pola pikir kita, hingga pandangan kita terbalik, surga disangka neraka dan neraka disangka surga. Kalau bahasa sastranya itu, loyang disangka emas, batu disangka akik. Menurut Mbah Nun, makanya sekarang kiai-kiai itu menyangka urusannya hanya masjid atau agama saja. Mereka menganggap kalau urusan negara bukan urusan dia, ekonomi bukan urusan dia juga, sehingga akhirnya mereka mengemis-ngemis ke keraton atau negara. Selanjutnya, sebelum Mbah Nun meneruskan kepada poin selanjutnya, terlebih dahulu beliau mengingatkan bahwa apa yang akan beliau kemukakan ini tidak untuk mengkritik siapa-siapa. Akan tetapi, semua ini beliau ungkapkan karena ingin memberitahu kepada anak cucu beliau bahwa masa depanmu itu tergantung pada dirimu masing-masing dan tergantung kepada kedekatanmu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah sedikit memberi landasan itu, kemudian Mbah Nun melanjutkan kepada poin selanjutnya. Mbah Nun bercerita bahwa dulu Nabi Ibrahim itu diperintahkan Allah untuk menghancurkan berhala. Dan kala itu rajanya adalah Raja Namrud. Sampai di sini kemudian Mbah Nun bertanya begini. Kala itu Nabi Ibrahim disuruh oleh Allah untuk menggantikan Raja Namrud menjadi presiden, apakah tidak? Jamaah menjawab, tidak. Kemudian Mbah Nun ngendiko, nah oleh karena itu maka jangan meminta saya untuk menjadi presiden, karena saya hanya menghancurkan berhala di akal dan pikiran Anda. Kemudian Mbah Nun pun menerangkan bahwa sekarang Anda itu tidak mengerti apa itu berhala, karena orang-orang sekarang itu melihat segala sesuatu itu dengan cara pandang material, sehingga dalam anggapannya berhala itu hanyalah yang tampak mata saja, yakni berupa patung atau gambar. Dan anggapan material seperti itu tercerminkan pada pola pikir manusia sekarang, bahwa kalau ada patung, gambar, atau lukisan di rumah Anda, maka tidak akan malaikat mau masuk ke rumah Anda. Dan contoh-contoh kecil seperti ini adalah cerminan dari pola pikir material orang modern. Sampai di sini, Mbah Nun sedikit berkelakar begini. Nah, kalau begitu berarti Anda tahu kan caranya supaya umur Anda panjang? Jamaah hanya terdiam. Mbah Nun melanjutkan. Caranya adalah pasanglah lukisan, gambar, dan patung di rumah kalian, sehingga malaikat Israel tidak mau masuk rumah kalian. Jadi begitu sampai pintu rumah langsung keluar lagi. Ah, ada patungnya, gak jadi ah. Sontak jamaah pun tertawa. Selanjutnya Mbah Nun menggarisbawahi dengan ngentiko begini. Jadi syirik, kafir itu tidaklah tampak, karena letak syirik itu ada pada anggapannya, sehingga Anda jangan keliru dalam memandang segala hal. Kemudian poin selanjutnya Mbah Nun kembali bertanya begini. Nabi Musa kan anak angkatnya Fir'aun, Ramses II gelarnya. Jadi Nabi Musa itu dari bayi sampai besar hidup di dalam keratonnya Fir'aun. Nah, Nabi Musa itu disuruh oleh Allah untuk menggantikan Fir'aun sebagai raja ataukah tidak? Jamaah menjawab tidak. Selanjutnya, Mbah Nun pun kembali menggarisbawahi dengan ngentiko begini.
Jadi jangan suruh saya untuk jadi presiden. Jelas ya? Karena menurut Mbah Nun, beliau tidak ingin menjadi apa-apa. Itu adalah jalan hidup yang beliau pilih. Jangankan hanya menjadi presiden, menjadi gelandangan pun beliau berani asalkan bersama Allah. Mbah Nun pun menegaskan bahwa asalkan Allah tidak marah, maka beliau terima apapun nasib yang menimpa diri beliau di dunia. Karena asalkan Allah tidak marah kepada beliau, maka bereslah sudah semuanya. Dan Mbah Nun pun berpesan untuk jangan khawatir dan jangan semelang. Asalkan engkau sungguh-sungguh menyembah Allah, maka Allah akan memberimu rizki dan menjamin hidupmu di dunia dan akhirat. Jadi kalau kita sudah memutuskan untuk mengimani atau mempercayai bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan kita, dan kita juga bersaksi bahwa tidak ada sesembahan lain yang pantas untuk disembah kecuali Allah, maka sembahlah Allah dengan sungguh-sungguh, sholatlah dengan sungguh-sungguh. Sembahlah Allah yang telah kita akui sebagai Tuhan. Jangan munafik dengan menjadikannya Allah sebagai Tuhanmu, namun kau campakkan begitu saja dengan tidak menjalankan kewajibanmu yang utama sebagai hamba, yakni sholat. Karena jika kita sungguh-sungguh menyembah Allah, maka Allah akan memberimu rizki. Jadi intinya, pada poin ini Mbah Nun mengingatkan jamaah kepada janji Allah pada Quran Surat Quraisy ayat 3-4 yang menyatakan bahwa maka hendaklah mereka menyembah Tuhan yang mempunyai rumah ini, yang telah membebaskanmu dari rasa lapar dan memberimu rasa aman dari ketakutan. Garis besarnya adalah, menurut Mbah Nun, kalau kita sudah sungguh-sungguh menyembah Allah, maka rizki kita akan dijamin dan kita tidak akan takut oleh segala hal. Tidak takut tidak bisa bayar sekolah anak, tidak takut tidak bisa bikin rumah, tidak takut esok tidak makan. Pokoknya Allah akan membebaskan dari segala macam ketakutan dan kecemasannya. Karena Allah lah, Tuhan kita lah yang mencukupi apapun yang kita butuhkan, sehingga kita akan terhindar dari segala macam kecemasan. Oke dulur-dulur, sampai di sini dulu ya ulasan atau pointernya. Sebenarnya masih ada begitu banyak hal yang dapat kita pelajari bersama dari kutipan Sino Bareng pada video ini. Ulasan, pointer atau rangkuman yang kami ungkapkan itu hanya sedikit gambaran saja, dan semua yang kami ungkapkan itu bukanlah sebuah kebenaran. Hanya saja semoga dapat sedikit menambah referensi. Mohon maaf atas semua kelemahan sudut pandang kami. Matur suwun dan sehat selalu saudaraku. Wassalamualaikum.